Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih apa itu self confident? Apa semua orang udah menerapkan self confident atau belum? Kalian percaya nggak sih dengan kemampuan diri sendiri dan akan sukses dengan hasilnya sendiri? Atau kalian masih belum percaya? Atau kalian nggak percaya dengan kemampuan kalian sendiri dan kalian saking eh, nggak percaya dirinya bisa sampai menganggap kemampuan ini tuh nggak patut untuk didapatkan oleh diri sendiri, atau malah kalian sangat percaya diri, bahkan saking percaya dirinya kalian sampai merendahkan kemampuan orang lain karena capaian hasil usaha dari orang lain tersebut. Yuk sama-sama cari jawabannya. Hai, perkenalkan, aku Bel Taviani dengan NIM 223124144 dari Prodi Akuntansi jurusan FBE UII. Nah, di sini aku akan membawakan sebuah topik yang sangat amat relate dengan kondisi para pelajar ataupun mahasiswa yang saat ini, yaitu pentingnya meningkatkan kepercayaan diri sebagai seorang umat muslim. Sebagai seorang muslim, kita menyadari bahwa kepercayaan diri memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan hidup, mengembangkan potensi diri, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Membangun kepercayaan diri dalam dunia pendidikan sangat penting, karena hal ini dapat menggali potensi kita dan keahlian-keahlian yang akan kita dapatkan ataupun telah kita miliki dan akan kita poles menjadi kemampuan yang sepatutnya kita dapatkan di pendidikan ini. Terus juga kemampuan ini juga bisa membawa kita ke suksesan di masa yang akan depan. Self confidence sendiri adalah yakin bahwa kemampuan yang kita miliki akan membawa kita kepada kesuksesan di masa depan. Kalian tahu nggak sih, menerapkan self confidence itu penting bagi pendidikan? Karena di pendidikan itu kita bisa menggali potensi kita yang belum kita dapatkan, bahkan yang sudah kita dapatkan juga, dan yang bisa kita poles potensi yang sudah kita dapatkan menjadi potensi yang benar-benar kita miliki dan kuasai di pendidikan tersebut. Nah, untuk self confident juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa aku ilustrasikan ya. Pertama, biasanya kalau guru atau dosen bertanya, lebih banyak kita diam atau kita takut untuk menjawabnya karena kita nggak yakin dengan apa yang akan kita jawab atau apa yang akan kita terangkan kepada dosen tersebut. Padahal kalau kita memiliki keyakinan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bukan hanya mendapatkan nilai tambahan, melainkan kita juga memiliki potensi dan menjadi tolak ukur sejauh mana kita memahami materi yang telah disampaikan oleh dosen tersebut. Nah, yang kedua, ilustrasi lainnya adalah pura-pura nggak jago renang misalkan. Nah, misalkan kita karena teman-teman kita mohon maaf banyak yang masih kurang dalam jago renang, terus kita jago renang sendiri, kita merasa nggak pede karena kita takut nanti dikiranya jadi jago renang atau sok jago atau segala macam. Padahal dengan kepura-puraan kita untuk nggak jago itu, kita juga nggak bisa memaksimalkan potensi yang kita manfaatkan biar bisa orang lain juga mendapatkan ilmu renang tersebut dari kita. Jadi potensi yang kita miliki itu jadi nggak bermanfaat untuk orang lain. Oh ya teman-teman, aku mau nanya, kalian tahu nggak sih ilustrasi yang aku gambarin tadi itu menggambarkan sikap apa? Yaps, takut, cemas, dan kurang percaya diri itu dengan kemampuannya sendiri itu namanya underconfident. Nah, selain underconfident ini, kita juga penting untuk menjaga keseimbangan kita dalam meningkatkan kepercayaan diri kita dengan kemampuan kita. Salah satunya, kita nggak boleh jadi impostor syndrome. Apa sih impostor syndrome itu? Yaitu perasaan tidak mungkin atau tidak mampu mempercayai kemampuan orang lain yang dicapai itu hasil dari usahanya sendiri, sehingga dia meragukan usaha atau capaian tersebut berasal dari kemampuannya tersebut. Tentu hal ini juga dapat kita ubah dengan meletakkan tujuan yang akan kita lakukan yang realistis, dan kita juga harus yakin bahwa kesuksesan kita itu diraih bukan hanya dari usaha kita, melainkan juga dari restu atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu ada juga sikap yaitu overconfident. Nah, overconfident ini yaitu merasa yakin atas kemampuan sendiri secara berlebihan dan merendahkan kemampuan orang lain. Karena sebagai muslim kita pasti paham dong, kalau misalnya sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak bagus dan nggak baik hasilnya. Jadi solusinya adalah kita terus melatih ego kita, mengendalikan ego kita, menjaga sikap rendah hati, dan belajar untuk menghargai kemampuan orang lain setara apapun kemampuannya dengan kita.
Nah, ada nih salah satu potongan ayat yang relate banget dengan kondisi ini, yaitu Quran Surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada dirinya sendiri. Nah, ada yang tahu nggak sih maksud ayat ini tuh apa? Yap, maksudnya itu kita harus berusaha untuk mengubah keadaan kita dengan usaha sendiri, lalu meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan potensi yang ada dan juga kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita jadikan potensi kita dan mengoles kemampuan kita dan menjadikannya jadi perubahan yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, sekarang ada nih cara-cara untuk meningkatkan kepercayaan diri yang efektif untuk kita lakukan. Yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah memahami kekurangan dan kelebihan kita. Karena dengan memahami kelebihan dan kekurangan, kita bisa membedakan mana yang bisa kita strategikan untuk kita jadikan potensi, mana yang masih bisa kita usahakan untuk jadi potensi lain yang membuat kita sukses di masa depan. Kemudian yang kedua, melatih kepercayaan diri seperti melakukan aktivitas yang disukai atau memberikan afirmasi yang positif kepada diri sendiri. Maksudnya, kalau kita melakukan aktivitas yang kita sukain, udah pasti kita tuh percaya diri untuk beraktivitasnya. Entah itu kita nggak peduli dengan pandangan orang lain, yang penting kita suka dengan aktivitas ini, kita lakukan dan kita percaya diri. Maka kita juga banyak melakukan hal-hal yang masih kita nggak suka, harus kita jadiin suka, dan kita jadi harus memberikan afirmasi positif, ungkapan positif agar sebagai keyakinan dan penghargaan terhadap diri sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga, memberi tantangan pada diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman secara bertahap ya. Artinya kita kalau kita terus di zona nyaman, kita cenderung menghindari resiko dan tantangan baru yang dapat membatasi perkembangan dan pertumbuhan pribadi, sehingga kita harus keluar zona nyaman secara perlahan dan bertahap. Apa aja sih yang kita hindari, maka kita lakukan secara perlahan-lahan. Nah, yang terakhir, memiliki sikap untuk berani mencoba dan gagal. Kalau kita berani mencoba tapi takut gagal, itu sama saja. Jadi kesimpulannya adalah meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai seorang muslim itu sangat penting, karena apalagi dalam dunia pendidikan kita juga dapat memiliki banyak manfaatnya. Menerapkan self confidence itu seperti yang aku jelasin tadi, itu dapat membantu kita untuk menghadapi tantangan, membuat kita menjadi lebih yakin dalam melakukan sesuatu yang baik dan mengembangkan potensi diri, dan juga dapat memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang sekitar. Kita juga dapat meminimalisir cara-cara agar kita tidak menjadi overconfident, underconfident, dan juga imposter syndrome. Aku harap melalui video ini kita dapat saling memotivasi diri dan mendapatkan wawasan baru mengenai self confidence ini ya, dan juga dapat memperkuat kepercayaan diri kita sebagai seorang muslim dan individu yang percaya pada Allah SWT. Nah, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang kalian luangkan untuk mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.